Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang pendekatan objektif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cynthia Metayuana dengan NIM 2302140022. Saya Susi Zara Anissa dengan NIM 23021400002. Pertama-tama, kami akan menyampaikan tentang definisi pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang didasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan. Dalam buku Abidin diperjelas lagi bahwa pendekatan objektif adalah pendekatan yang mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan kenyataan teks sastra itu sendiri. Pendekatan objektif adalah pendekatan dalam karya sastra yang menitik beratkan pada karya itu sendiri. Jadi, pendekatan objektif adalah pendekatan yang lebih mementingkan unsur karya sastra sebagai karya yang hanya mementingkan unsur-unsur yang membangun karya itu, tanpa memperhatikan pengarang, pembaca, dan alam semesta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri yang terdapat dalam teori objektif. Yang pertama adalah teon objektif, yaitu memandang karya sastra sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Yang kedua, menghubungkan konsep-konsep kebahasaan atau linguistik dalam mengkaji suatu karya sastra. Yang ketiga, pendekatan yang dilihat dari eksistensi sastra itu sendiri berdasarkan konvensi sastra yang berlaku. Selanjutnya yang keempat, penilaian yang diberikan dilihat dari sejauh mana kekuatan atau nilai karya sastra tersebut berdasarkan keharmonisan semua unsur-unsur pembentuknya. Yang kelima, struktur tidak hanya hadir melalui karya, kata, dan bahasa, melainkan dapat dikaji berdasarkan unsur-unsur pembentuknya seperti tema, plot, karakter, setting point of view. Yang keenam, untuk mengetahui keseluruhan makna dalam karya sastra, maka unsur-unsur pembentuknya harus dihubungkan satu sama lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penilaian terhadap karya sastra secara objektif, yaitu ada paham relativisme, absolutisme, dan perspektivisme. Penilaian relativisme menyatakan bahwa bila sebuah karya sastra dianggap bernilai pada suatu waktu dan tempat tertentu, pada waktu dan tempat yang lain juga harus dianggap bernilai. Penilaian absolutisme menyatakan bahwa penilaian karya sastra harus didasarkan pada ukuran dogmatis, sedangkan penilaian perspektivisme menyatakan bahwa penilaian karya sastra harus dilakukan dari berbagai sudut pandang sejak karya sastra itu tercipta sampai sekarang. Jadi, kesimpulannya, pendekatan objektif adalah pendekatan yang memfokuskan pada kajian unsur intrinsik seperti tema, latar, alur, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat dari dalam karya sastra itu sendiri. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai pendekatan objektif. Kami akhiri dan tutup dengan pantun. Mencari jarum di tumbukan jerami, Pergi ke sungai untuk memancing. Sekian presentasi dari kami, and thanks for watching.